Ada lebih banyak cerita di balik apa yang terlihat. Musuh telah memanggil kekuatan iblis dari dimensi paralel untuk mengganggu dan mengalihkan perhatian Anda dari tujuan Anda. Begitu Anda mulai bergerak sesuai dengan panggilan, tujuan, dan perintah Tuhan untuk Anda, musuh akan mengarahkan sasarannya kepada Anda. Alat-alat musuh terlalu penting untuk diabaikan. Ketika Anda menyadari bahwa Anda sedang diserang, Anda akan belajar cara merespons dengan benar. Iblis, kekuatan kegelapan, dan pasukannya telah merancang rencana dan strategi yang matang untuk melancarkan serangan rohani terhadap Anda. Namun, ketahuilah bahwa menjadi sasaran serangan rohani sama sekali tidak berarti bahwa keselarasan rohani Anda kurang. Musuh sering menyerang ketika ia merasa terancam. Anda pasti akan menghadapi perlawanan. Tetapi jika Anda menyerahkan diri kepada Tuhan, Anda juga pasti akan menang. Terima kasih telah kembali ke kanal saya. Hello, saya Amanda Pittman, dan saya menulis tentang perspektif wanita Kristen mengenai agama, kepercayaan diri, dan gaya hidup. Hari ini, kita akan membahas cara mengenali dan mengatasi serangan rohani, dengan membahas 10 tanda yang jelas. Sebelum memulai, saya ingin mengundang Anda ke Confident Woman Weekend 2024 yang akan diadakan di Houston, Texas. Tema konferensi tahun ini adalah Outpour, manifestasi kehadiran, roh, kuasa, dan terobosan Tuhan sedang terjadi sekarang. Anda dapat mengharapkan bimbingan dan pemahaman baru untuk mewujudkan potensi penuh seperti yang Tuhan maksudkan. Tautan untuk membeli tiket ada di kotak deskripsi di bawah. Saya menantikan kehadiran Anda di sana. Mari kita mulai. Tanda pertama yang paling jelas adalah Anda kehilangan kontak dengan diri sendiri. Rasa tidak nyaman, kebingungan, atau kabut mental mungkin menjadi penyebabnya. Tuhan tidak menciptakan kekacauan. Serangan ilmu sihir sering menargetkan pikiran, meninggalkan perasaan tidak tenang. Ini mungkin karena musuh berusaha melemahkan Anda, menjelaskan mengapa Anda merasa sangat lelah. Ia ingin Anda lumpuh karena kelelahan ekstrem. Karena itu, kita diperintahkan untuk terus maju, meski keadaan sulit, karena pada akhirnya, semua akan sepadan. Anda mungkin sedang mengalami serangan rohani jika musuh membuat Anda merasa sangat lelah dan tiba-tiba kehilangan keberanian, energi, motivasi, dan rasa tujuan yang dulu Anda miliki. Emosi Anda mungkin terasa tidak terkendali. Anda merasa dysregulated dan membuat masalah besar dari hal kecil. Pola respons, biasa Anda terganggu. Selain itu, krisis identitas bisa muncul ketika Anda tidak merasa autentik. Jika Anda lama merasa bukan diri sendiri, Anda berhenti merasa seperti bangsa yang kudus, imamat yang rajani, ciptaan baru, atau anak Tuhan. Anda kehilangan keyakinan bahwa Anda benar di hadapan Tuhan karena darahnya. Serangan rohani bermanifestasi sebagai krisis identitas ketika seseorang mulai lebih mengidentifikasi diri dengan dosa, khodan, atau kelompok yang salah daripada dengan Tuhan dan jalannya. Tanda kedua, Anda mulai berpikir negatif. Anda merasa kurang percaya, optimis, dan mampu melihat hasil positif. Perasaan lamban, terjebak, dan putus asa semakin sering muncul. Seolah-olah tidak ada yang berjalan sesuai keinginan Anda. Dalam dunia rohani, harapan adalah kekuatan yang kuat. Roma 5:35 berkata, "Kami juga bermegah dalam penderitaan kami, karena kami tahu bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, karakter, dan karakter, harapan. Dan harapan tidak membuat kami malu, karena kasih Tuhan telah dicurahkan ke dalam hati kami melalui Roh Kudus yang telah diberikan kepada kami." Dengan kata lain, Tuhan telah memberikan harapan melalui kuasa Roh Kudus, dan harapan tidak akan mempermalukan kita. Jika Anda telah berharap, tetapi penundaan membuat Anda sakit. Jika Anda telah beriman, tetapi kecewa dan putus asa. Dan jika Anda merasa harapan telah mempermalukan Anda, maka musuh telah menyelinap masuk. Perbarui kekuatan Anda dengan mempercayai Tuhan. Dalam kasus serangan rohani yang parah,
Anda mungkin mendengar suara-suara yang tidak Anda kenali. Musuh sering menyamar sebagai suara yang familiar, membuat Anda percaya itu berbicara kepada Anda. Jika Anda tiba-tiba mendengar pikiran negatif seperti, "Kamu tidak cukup baik, aku benci diriku sendiri, kamu harus mengakhiri hidupmu, tidak ada yang menyukaimu, tidak ada yang mencintaimu, hidupmu tidak ada tujuan, kamu terlalu berlebihan," itu bukan suara Anda. Itu suara musuh. Pikiran adalah target pertama musuh untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Suara-suara ini muncul dari persembunyian. Jika suara yang Anda dengar, seperti suara pria dalam, suara wanita lain, atau aksen yang berbeda, bukan narasi batin Anda sedang berhadapan dengan iblis. Alkitab berkata, "Domba-dombaku mengenal suaraku, dan suara orang asing tidak mereka ikuti." Jadi, dengarkan narasi batin Anda atau nasihat Roh Kudus. Jika Anda terjebak dalam pikiran, perasaan, dan keputusasaan yang negatif, kemungkinan besar musuh sedang menyerang Anda. Ketiga, Anda tergoda untuk menyerah, karena kita manusia dan hidup dalam tubuh daging. Godaan tidak terhindarkan. Namun, serangan rohani mungkin menjadi penyebab jika godaan menjadi terlalu kuat. Terjadi secara tiba, dan tidak biasa. Seperti saat Satan bersama Yesus di padang gurun, iblis atau entitas rohani mungkin ada bersama Anda selama masa pencobaan itu. Godaan yang kuat bisa terjadi menjelang tindakan rohani besar dari Tuhan, seperti curahan rohani melalui Anda. Kita melihat ini dengan Yesus di padang gurun sebelum memulai pelayanan publiknya, segera setelah pembaptisan dan turunnya Roh Kudus. Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Iblis menggoda Tuhan 3 kali. Tetapi setiap kali, Tuhan menjawab dengan kitab suci. Penolakannya untuk menyerah pada godaan dan responsnya dari kitab suci membuat iblis lari darinya. Tanda-tanda besar, mukjizat, penyembuhan, dan yang terpenting, penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus mengikuti. Setelah menahan godaan dan cobaan berat, pelayanan terbesar terjadi. Karena itu, saya mendorong Anda untuk bertahan melalui godaan dengan bersandar pada firman Tuhan. Tidak ada godaan yang menimpamu kecuali yang biasa bagi manusia, dan Tuhan setia. Ia tidak akan membiarkanmu dicobai melampaui apa yang dapat kamu tanggung. Tetapi ketika kamu dikobai, Ia juga akan menyediakan jalan keluar sehingga kamu dapat menahannya. 1 Korintus 10:13. Lepaskan rasa malu atau kutukan. Jika Anda dikelilingi godaan, Anda tidak berdosa jika menghadapi godaan. Itu tanda Anda sedang mengatasi godaan. Jika Anda melawan godaan, iblis akan lari, karena Anda tidak menyerah pada dosa. Lawan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan merujuk pada kitab suci. Keempat, asal masalah Anda tidak jelas. Mengapa semuanya terjadi sekaligus? Godaan ini muncul entah dari mana. Saya tidak melakukan apa-apa, dan saya tidak melihat peluang. Jadi saya tidak tahu mengapa saya merasa begitu lelah dan putus asa. Saya merasa sangat cemas, tetapi saya tidak bisa menemukan penyebab kegelisahan saya. Tiba-tiba saya merasa sedih, dan saya tidak tahu mengapa, dari mana ini berasal. Jika seolah-olah muncul dari udara, kemungkinan berasal dari dimensi di luar persepsi kita. Senjata kita bukan manusia, dan kita tidak bertempur melawan manusia. Sumbernya adalah yang tak terlihat. Jika Anda bertanya, dari mana ini berasal? Anda tidak bisa melawan roh dengan daging. Anda harus melawan roh dengan roh. Hancurkan struktur itu dengan senjata perang Anda. Tanda kelima adalah penurunan kerinduan Anda akan Tuhan. Pemisahan dari Tuhan adalah tujuan utama Satan. Musuh ingin Anda tidak bertempur secara rohani. Jika ia bisa menghilangkan iman Anda, memadamkan pengabdian Anda kepada Tuhan, dan meyakinkan Anda untuk meletakkan senjata serta melepas semua baju zirah, Anda akan menjadi tidak berguna di kerajaan saat diserang. Penurunan pengabdian kepada Tuhan bisa disebabkan oleh pengaruh negatif, peningkatan penggunaan media sosial, atau preferensi untuk kesenangan duniawi daripada bimbingan rohani. Dunia dan sifat manusia menentang Tuhan. Jika Anda mulai iri pada orang-orang yang tidak percaya,
ingin hidup seperti mereka, atau tidak suka dipegang pada standar Tuhan. Musuh sedang mencoba menarik Anda dari komitmen kepada Tuhan untuk menyerang Anda. Tanda keenam adalah merasa seperti mundur. Misalnya, saya sudah mengatasi tantangan ini, melewati gunung ini, melarikan diri dari ini, dan menemukan kebebasan di area ini. Tapi sekarang seolah-olah saya mundur 10 tahun. Respon saya berbeda dari biasanya. Godaan yang sudah lama tidak saya hadapi kini mengganggu saya. Ini memengaruhi hubungan saya. Kemampuan komunikasi saya menurun drastis. Padahal saya pikir saya mahir. Meski saya maju dalam misi saya, rasa tidak aman terus muncul. Saya merasa tidak cocok di gereja lagi. Tuhan telah menyelamatkan saya dari kebiasaan lama. Tetapi saya ditarik kembali ke titik di mana saya hanya ingin merokok sepanjang hari. Jika hal-hal lama terus muncul kembali, iblis mungkin mencoba meyakinkan Anda bahwa Anda tidak benar-benar bebas, bahwa Tuhan tidak benar-benar menyelamatkan Anda, atau bahwa kesaksian Anda tidak nyata. Akibatnya, Anda mulai meragukan keberadaan Tuhan. Apakah engkau benar-benar membawa saya pulang? Kesaksian Anda nyata, dan Ia mengasihi Anda. Anda telah dibebaskan oleh Tuhan. Musuh mungkin mencoba mengungkit masa lalu untuk memengaruhi masa kini dan masa depan Anda. Tetapi Anda harus mengambil kendali. Jika Anda merasa kembali ke pola pikir atau perilaku lama, seperti bereaksi, seperti dulu, Anda mungkin sedang diserang rohani. Tanda ketujuh adalah keinginan untuk menarik diri dari orang lain. Anda lebih suka sendiri. Mungkin saya dekat dengan orang lain, tetapi saya tidak rentan. Saya jujur, tetapi tidak membuka diri. Teman-teman atau suami saya tidak melihat saya berperilaku pribadi. Saya tidak benar-benar mengungkapkan rahasia hati saya. Saya menyimpan rahasia kecil, karena saya tidak ingin orang tahu apa yang saya rasakan atau sejauh mana penderitaan emosional dan mental saya. Saya khawatir Anda akan menolak saya jika saya terlalu terbuka. Itu bisa jadi serangan rohani. Alkitab berkata bahwa manusia tidak baik jika sendirian. Kita adalah makhluk sosial. Penjara isolasi dianggap sebagai bentuk penyiksaan yang kejam. Jika musuh berhasil mengisolasi Anda, tidak ada yang bisa membantu Anda keluar dari siksaannya. Pengkhotbah berkata, 2 lebih baik daripada 1 karena mereka mendapat upah yang baik untuk kerja keras mereka. Jika salah satu jatuh, yang lain akan mengangkatnya. Tetapi celaka orang yang sendirian saat jatuh dan tidak ada yang mengangkatnya. Tidak baik sendirian. Memiliki seseorang untuk membantu saat Anda jatuh sangat penting. Tuhan tidak pernah meminta Anda hidup dalam kesendirian. Musuh, bukan Tuhan, yang mengisolasi. Anda dipanggil untuk hidup dalam komunitas. Meski Anda harus melalui cobaan tertentu sendirian, Ia akhirnya akan mengembalikan Anda ke kelompok tempat Anda berada. Keinginan untuk bersembunyi seringkali adalah cara musuh menyiksa atau menutupi kesalahan Anda. Barang siapa mengasingkan diri mencari keinginannya sendiri, ia menentang semua penilaian yang sehat. Ketika Anda tidak bersama orang Kristen lain, terutama yang dipenuhi Roh Kudus, penilaian Anda memburuk, biasa Anda menguat, dan musuh dapat dengan mudah memanipulasi pikiran Anda. Tanda ke-8 adalah Anda bermimpi tentang iblis. Kadang-kadang, Tuhan atau Satan membuat segalanya sangat jelas. Anda tidak perlu mendoakan, memarahi, atau mengusir hanya untuk satu mimpi iblis. Namun, serangan rohani terjadi ketika Anda mengalami pengalaman paranormal seperti mimpi iblis berulang, mimpi buruk, kelumpuhan tidur, visi sosok gelap, sensasi dikejar, atau teror yang luar biasa. Jika dalam mimpi Anda menghadapi iblis dan menang, menghancurkan mereka, itu berbeda dari digigit ular, ditelan utuh, atau bangun dengan goresan. Jika itu terjadi, musuh jelas mencoba menyerang Anda. Dalam nama Yesus, kami mengutuknya. Saya memerintahkan iblis incubus, succubus, python, Roman cekek, dan kelumpuhan tidur untuk berhenti menyiksa Anda saat tidur. Tuhan menghardik Anda jika Anda terus mengalami mimpi iblis atau mimpi buruk. Dalam nama Yesus Kristus, saya mengusir dan mengutuk Anda ke neraka.
Semoga mimpi Anda dilindungi dari cengkeraman musuh oleh dinding api. Semoga Anda menemukan kebebasan oleh anugerah Tuhan. Kecemasan sering menyertai mimpi buruk ini. Jangan takut, karena saya mengusirnya dalam nama Yesus Kristus. Anda yang memegang kendali. Jika Anda melihat pola mimpi mengganggu seperti mimpi seksual, mimpi penyerangan, atau mimpi kekerasan dan tidak dapat mengusirnya melalui doa, cari tahu sumbernya. Pintu apa yang terbuka? Apakah ada benda terkutuk? Apakah seseorang mengirim sihir? Apakah saya memberi celah? Apakah musik yang saya mainkan? Apakah saya mengundang amoralitas seksual? Jangan harap hanya memanggil incubus dan sucubus jika Anda menyerah pada pornografi. Berdoalah agar Tuhan menunjukkan dari mana mereka berasal. Tanda ke-9 adalah penyakit atau sakit tanpa sebab yang jelas. Jika Anda memiliki rencana untuk menjalankan panggilan Anda, tetapi tiba-tiba sakit atau lelah tanpa alasan, itu bisa jadi serangan rohani. Terakhir, tanda ke-10 adalah kesulitan menjalankan panggilan sejati Anda. Hanya ada penundaan, hambatan, dan perlawanan rohani. Anda menolak melakukan apa yang jelas ditakdirkan untuk Anda. Anda sulit taat. Ada peperangan murni, kendaraan Anda mati. Peralatan berhenti berfungsi. Anda ketinggalan perjalanan. Dan Anda tidak bisa menjalankan panggilan karena gangguan. Ini juga bisa terlihat sebagai upaya menghindari kenyataan. Kecanduan atau penggunaan media sosial berlebihan. Panggilan Anda terlalu besar untuk ditangani. Anda tidak akan bisa mengatasi kekuatan rohani yang ditandai dengan ketakutan dan teror yang luar biasa. Itu adalah serangan rohani. Itulah 10 tanda bahwa Anda sedang diserang rohani. Langkah selanjutnya adalah mengatasi rintangan ini. Pertama, Anda perlu bertobat. Jika iblis mengcoba sekali, mungkin karena Anda berjalan dalam kehendak Tuhan, tetapi jika ia terus menyerang di area yang sama, itu mungkin tanda dosa dan ketidaktaatan. Akui dosa Anda dan cari pengampunan Tuhan. Mintalah ia menunjukkan hal-hal di hati Anda yang tidak selaras dengan kehendaknya. Lalu bertobat, berbaliklah. Jangan lanjutkan jalan ini, tetapi biarkan Roh Kudus mengubah Anda. Pengampunan adalah bagian penting dari pertobatan, karena ketidakkampunan sering menghalangi doa kita dan memberi musuh celah. Lepaskan ketidakkampunan yang Anda pegang. Kedua, berdoa. Mulailah melangkah dan membantu. Jika Anda telah menerima baptisan Roh Kudus, berdoalah dalam bahasa surgawi. Roh Kudus sering memberi kata-kata untuk berdoa saat Anda kehilangan kata-kata. Berdoa terus-menerus dan berseru kepada Tuhan. Kurangnya kebiasaan berdoa adalah alasan utama banyak jemaat Amerika tidak efektif di kerajaan. Kumpulkan lingkaran doa. Bergabung dengan saluran doa. Biasakan berdoa di pagi hari. Sisihkan waktu untuk peperangan rohani dan masuk ke posisi syafaat. Jangan batasi doa hanya pada permintaan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Karena dalam firman-Nya Anda akan menemukan bimbingan ilahi. Mungkin Ia berkata, tutup pintu hubungan ini, karena orang ini adalah pintu terbuka. Ia mungkin mendorong Anda untuk memaafkan dan mengeluarkan seseorang dari hidup Anda. Tuhan bisa menunjukkan bahwa ini berasal dari masa kecil Anda dan perlu dihilangkan melalui konseling. Perubahan sejati terjadi saat Tuhan berbicara. Berhentilah mengganggu Tuhan dengan daftar keinginan. Fokuslah pada apa yang Ia katakan. Strategi supernatural tersedia untuk Anda. Tuhan bisa berbicara langsung kepada Anda. Anda tidak memerlukan nabi. Berdoa adalah percakapan dua arah dengan Tuhan. Saya juga mendorong Anda untuk teguh hati hingga mulai menghardik dalam nama Yesus. Saya menghardik, mengusir, menjikat, dan membatalkan tugas ini. Saya meminta Roh Kudus membakarnya dengan api dan menyentuhnya dengan darah Yesus. Mulailah memanggil kehancuran semua mezbah dan mengusir semuanya ke neraka. Itu adalah bahasa syafaat. Berhentilah berkata, jika itu kehendak-Mu, katakan tidak kepada musuh. Ikat dalam nama Yesus Kristus, dan usir dengan kuasa Roh Kudus. Anda diberi kuasa untuk mengikat dan melepaskan, karena Roh Kudus ada di dalam Anda. Yesus Kristus telah mendelegasikan kuasa kepada Anda. Gunakan itu.
Jika Anda merasa selesai berdoa setelah 10 menit, perluas repertori doa Anda. Tanyakan kepada Roh Kudus, apa kehendakmu untuk doaku sekarang? Roh Kudus akan memandu doa Anda, dan Anda akan bekerja bersama surga. Ketiga, berkumpul dengan orang lain. Tidak ada yang bisa melalui cobaan ini sendirian. Jika satu orang jatuh, yang lain akan membantu. Tetapi jika Anda jatuh sendirian, musuh mudah menguasai kita saat kita sendiri. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang. Musuh ingin Anda terisolasi. Percayalah, ada saat-saat saya sangat lelah, terbebani, dan diserang sehingga saya tidak bisa berdoa. Saya hanya bisa meminta orang lain berdoa untuk saya. Doa teman, suami, dan para pendoa syafaat mengembalikan kekuatan saya dan membawa saya kembali ke misi saya. Tanpa hubungan yang mendukung, Anda tidak akan mencapai potensi sejati Anda. Anda ada untuk melayani orang lain. Kelilingi diri dengan orang-orang yang tepat untuk memperkuat pertahanan Anda. Keempat, beribadah. Ibadah adalah senjata perang Anda. Menyerahkan segalanya kepada Tuhan dalam ibadah. Kadang-kadang adalah satu-satunya pilihan. Ibadah adalah tempat memuji Tuhan. Dan ketika Tuhan dipuji, musuh dikalahkan. Ibadah, terutama saat emosi kurang, bisa membangkitkan saya secara rohani. Lagu-lagu pujian tertentu begitu diurapi sehingga mulai menghancurkan suasana dan mengubah tanah hati Anda, sehingga Anda bisa mengatasi. Bahkan lagu The Outpour ditulis untuk tujuan itu. Berdoa agar Tuhan membuka langit dan mencurahkan kuasa-Nya adalah doa syafaat. Bahkan saat Anda tidak mood, lagu-lagu tertentu bisa mengangkat semangat Anda. Dengarkan lagu-lagu diurapi di kanal YouTube saya. Tautan untuk The Outpour ada di kotak deskripsi. Kelima, hidupi firman Anda. Kitab suci lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu bisa memotong daging, darah, roh, dan jiwa. Firman adalah panduan dan alat bagi Anda. Ada tertulis, kata Yesus, setiap kali Satan mencobainya di padang gurun, gunakan firman Anda. Alkitab menyebut firman Tuhan sebagai pedang roh. Itu adalah senjata serangan. Kuasa firman Tuhan begitu besar sehingga bisa menghancurkan kekuasaan Satan. Ucapkan dan doakan firman atas hidup Anda, terutama saat tidak berdoa. Doakan, aku akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang hidup. Nyatakan aku adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Ucapkan, aku merobohkan benteng. Menarik setiap benteng dan khayalan kosong yang meninggikan diri di atas pengetahuan Tuhan. Dengan mengucapkan firman ini, Tuhan menjawab, Anda tidak bisa menang melawan serangan rohani tanpa firman Tuhan. Alkitab adalah untuk Anda. Pelajari, resapi, praktikkan, renungkan, dan ungkapkan. Terakhir, keenam, berpuasa. Yesus berkata, jenis ini hanya keluar dengan doa dan puasa. Puasa adalah seni yang hilang. Anda tidak hanya mengisi tubuh dengan makanan, Anda juga memuaskan jiwa dengan pesan Tuhan. Puasa Daniel baik untuk pemula, tetapi lanjutkan dengan berpuasa dari pagi hingga makan malam, lalu sehari penuh, hingga 3 hari. Anda perlu menguat karena kubu musuh penuh dengan penyihir yang berpuasa untuk meningkatkan mantra mereka. Jika Anda mencari otoritas rohani di kerajaan dan telah melakukan segalanya kecuali berpuasa, itu mungkin bagian yang hilang. Tuhan membersihkan Anda di sana, dan Anda bisa menemukan kebebasan dari masalah yang tampak mustahil. Jika Anda mempelajari Alkitab, beribadah, mengelilingi diri dengan orang Kristen lain, berdoa, berpuasa, dan beribadah, Anda akan cukup kuat untuk melawan serangan musuh, dan bahkan menang. Anda akan meraih kesuksesan luar biasa. Saya sangat menghargai Anda yang meluangkan waktu untuk menonton video ini. Terima kasih, Tuhan, bahwa Engkau telah menunjukkan rencana musuh kepada mereka. Tuhan, saya bersyukur karena Engkau sedang mengungkapkan rencana musuh saat ini. Tuhan, masuklah ke dalam hidup mereka, seperti dokter bedah, dan sembuhkan mereka dengan menghapus sumber masalah mereka. Dalam nama Yesus Kristus, singkirkan itu sekarang. Tuhan, saya memohon agar orang-orang buta dapat melihat melampaui dunia ini ke dunia rohani.
Buka telinga mereka agar mendengar suara-Mu. Dalam pertempuran ini, kami akan mengalahkan semua roh yang mencoba menghalangi suara-Mu. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk membedakan. Biarkan mereka tahu perbedaan antara baik dan jahat, kebenaran dan kebohongan, musuh-Mu dan Engkau. Sesuai firman-Mu, domba-domba. Ku mengenal suaraku dan tidak akan mengikuti suara orang asing. Tuhan, buat suara-Mu terdengar jelas dan berikan mereka hikmat untuk membedakan suara-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang kuat, kami berkumpul untuk menghadapi dan membungkam sang penuduh. Hentikan hidup-Mu dan terkutuklah ke neraka. Menurut firman-Mu, tidak ada hukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena itu, roh kutukan, kamu dibungkam, dihardik, dan dibakar hidup-hidup oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan, saya memohon agar Engkau bersama mereka sekarang, berbicara kepada mereka, dan memberikan rencana jelas untuk mengatasi krisis ini. Tuhan, saya di sini untuk melawan pola pikir korban. Saya berdoa agar semua proses mental mereka, emosi, pikiran, dan neuron selaras dengan firman Tuhan. Tuhan, jadikan firman-Mu garis pertahanan pertama mereka, bukan yang terakhir. Semoga mereka menemukan kekuatan dalam doa, bukan dalam keputusasaan. Biarkan ibadah menjadi garis pertahanan pertama mereka, bukan upaya terakhir. Tuhan, bangkitkan mereka dalam roh. Tuhan, curahkan roh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, saya meminta bantuan dan kekuatan. Tuhan, kirim malaikat-Mu untuk melindungi mereka. Dalam nama Yesus, kami melawan kelambanan rohani dan meminta percepatan rohani. Kami menghancurkan setiap mantra, kutukan, dan sihir yang dilemparkan terhadap mereka. Tuhan, kami membatalkannya dan membakarnya dalam nama-Mu. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dalam belas kasihan-Mu, tunjukkan dosa-dosa mereka dan orang-orang yang perlu mereka maafkan. Penuhi mereka dengan Roh Kudus agar menjadi bejana kudus untuk tujuan-Mu. Terima kasih telah membangkitkan mereka menjadi pejuang. Tuhan, semoga mereka dilengkapi dengan sepatu damai Injil dan ikat pinggang kebenaran. Tuhan, bersama zirah tanpa dosa, helm penebusan, dan pedang roh yang tak terkalahkan. Semoga mereka bertempur di alam baka. Tuhan, siapkan mereka untuk pertempuran dan berikan kemenangan gemilang. Dalam nama Yesus Kristus, bangkitkan mereka ke peran mereka di kerajaan agar berkembang. Dengan itu, saya berdoa. Amin. Saya sangat menghargai Anda yang meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga Anda diberkati. Mengapa Anda belum mendaftar untuk Confident Woman Weekend 2024 di Houston, Texas? Anda harus ada di sana. Dapatkan tiket Anda. Anda tidak ingin melewatkan hal-hal luar biasa yang akan Tuhan lakukan. Di kotak deskripsi di bawah, Anda akan menemukan tautan ke buku-buku saya dan berbagai hal lainnya. Terima kasih telah menonton, dan saya akan bertemu Anda di video berikutnya. Sampai jumpa.